Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sobat literasi dan juga sahabat Kominfo dan juga penggiat informasi dari Provinsi Riau. Saat ini pemerintah Provinsi Riau menggelar program sempena dengan Hari Pendidikan Nasional. Kita punya tamu-tamu istimewa. Namun sebelum acara dimulai, kita akan dengarkan satu paparan laporan dari bidang program. Kita akan berikan kesempatan kepada Bunda Rozian Elvis untuk menyampaikan laporan. Sebelum nanti kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Forum Kelas Kominfo, dan juga sebelum nanti kita akan dengarkan paparan narasumber kita dan juga pembukaan resmi dari Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, dan juga paparan materi istimewa dari BKKBN Provinsi Riau. Baik, langsung saja kita akan dengarkan laporan dari Ibu Rozian Elvis dari Kabupaten Siak selaku bidang program Kelas Kominfo. Baik, saat ini kita mencoba untuk terkoneksi dengan Ibu Rozian. Baik, Ibu Rozian, silakan untuk menyampaikan laporan kegiatan dari siang hari ini bersama Kelas Kominfo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya beserta anak yang berada di Provinsi Riau. Alhamdulillah pada hari ini kita lanjut pada kegiatan kelas Kominfo selanjutnya, yang mana pada hari ini kita juga dihadiri oleh Ibu Kadis Persib Riau, yaitu Ibu Dr. Haja Rahimah Erna MSI, melalui ketahanan keluarga. Yang mana untuk kegiatan ini, tim teknis kelas Kominfo sudah berkoordinasi dan sudah menyebarluaskan kepada Kominfo di seluruh kabupaten kota yang berada di Provinsi Riau, supaya kita semua mendapatkan informasi yang maksimal dan bukan hoax. Kemudian, penggiat informasi yang berada di setiap kabupaten kota ini adalah siswa pelajar dari anggota kelas Kominfo, kelas komunitas yang nanti akan menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat supaya mendapat informasi yang bagus dan maksimal, dan memang benar-benar nyata informasinya itu. Kemudian kita berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga tujuan utama kegiatan kita ini supaya informasi bisa sampai ke seluruh masyarakat dapat terwujud hendaknya. Terima kasih kepada Ibu Kadis Persib dan Ibu Kepala BKKBN Riau yang sudah bisa hadir untuk kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rozian Elvis bisa meninggalkan room, dan kita akan berikan kesempatan kepada berikutnya pemateri dan juga dari Ibu Kadis Persib Provinsi Riau. Kami undang berikutnya untuk memberikan laporan dan sambutan dari Ketua Forum Kelas Kominfo, Ibu Elmi Gurita. Kami akan coba undang, dan untuk Enci Tuan dan Puan, Sobat Kom dan sahabat literasi, tentunya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Forum Kelas Kominfo, Ibu Haja Elmi Gurita MPD. Baik Ibu, kami berikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan sambutan dan laporan tentang kegiatan acara kita pada siang hari ini. Ibu Elmi Gurita, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rahimah Erna, Kadis Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau. Yang saya hormati Ibu Mardalena Wati Yuliani, Kepala Perwakilan BKKBN Riau. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru kepala sekolah yang bergabung di dalam kelas Kominfo.
serta teristimewa anak-anak kami peserta didik dan generasi muda Riau yang mengikuti kegiatan kita pada siang hari atas rahmat dan hidayah yang sudah dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Zoom kita, kegiatan virtual kita pada siang hari ini. Kemudian salam dan selawat juga kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan ananda semuanya yang ada di dalam virtual kita ini, pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Roima yang sudah ikut bergabung dengan kita di siang hari ini, dan kami berharap nanti Ibu bisa membuka acara kita ini secara langsung, di mana kegiatan kelas Kominfo pada siang hari ini adalah hari ketiga, Bu, karena kita mulainya kemarin dari hari Rabu dan insya Allah akan kita laksanakan sampai hari Selasa. Nah, kemudian khusus kepada Ibu Mardalena juga terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada siang hari ini dengan tema kegiatan kita yaitu literasi membangun keluarga berkualitas melalui ketahanan keluarga. Mudah-mudahan materi-materi, inovasi, dan pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti dapat menjadi bekal buat anak-anak kita, peserta didik, dan generasi muda secara umum yang ada di Provinsi Riau ini. Ya, kita berharap ke depannya generasi kita ini semakin baik dan semakin unggul, sehingga anak-anak kita ini berharap kita siap untuk menyongsong ya Indonesia Emas tahun 2040. Bagaimana kita membentuk dan mengiringi anak-anak kita ini supaya mereka ke depannya nanti bisa menjadi warga masyarakat dan bisa menjadi aparatur yang benar-benar bisa menjadi tauladan dan menjadi suatu kebahagiaan ya buat orang tua dan bangsa serta negara kita ini. Ya, jadi harapan pemerintah untuk mewujudkan generasi emas itu insya Allah kalau kita mulai dari sekarang dengan membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik. Ya. Nah, kemudian khusus kepada Anandaku semua, peserta didik dan generasi muda Riau, mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Ya. Nah, kemudian kalau memang nanti ada dialog tanya jawab ya atau ada kesempatan untuk tanya jawab, silakan Anda manfaatkan semaksimalnya sehingga kedepannya Ananda semuanya benar-benar siap untuk menyongsong kehidupan ini supaya Ananda bisa lebih untuk lebih semangat ya, lebih kuat untuk menghadapi kehidupan terutama tentang ketahanan keluarga. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Elmi Gurita, Ketua Forum FPKII sudah memberikan sambutan dan dapat meninggalkan room ini. Ibu Elmi, kita akan berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Haja Hima Erna untuk berikutnya akan memberikan sambutan dan membuka resmi acara kita bersama hari ini.
Baik, kita akan mencoba untuk terkoneksi dengan Ibu Rahima Erna langsung pada kesempatan hari ini. Baik, mudah-mudahan kita dapat tersambung dengan Ibu Dr. Haja Rahima Erna dari pemerintah Provinsi Riau yang mewakili membuka dengan Ibu Rahima Erna. Baik, kita sedang mencoba untuk terkoneksi dengan Ibu Rahima Erna. Kami mencoba untuk melakukan panggilan. Ibu Kadis Persib, Ibu Rahima Erna, mohon tidak melakukan panggilan ke kami, biar kami saja yang menghubungi Ibu agar tidak trouble saling memanggil. Baik, kami akan mencoba untuk menghubungi Ibu Rahima Erna. Baik, Ibu Devi, mohon diinformasikan kepada Ibu Kadis agar tidak melakukan panggilan karena kami sedang melakukan panggilan ke Instagram Ibu Rahima Erna. Baik, kami mencoba untuk terkoneksi dengan Ibu Rahima Erna. Baik, sahabat literasi dan sobat kom, saat ini kita sedang mencoba untuk melakukan koneksi dari pemerintah Provinsi Riau. Tentunya dalam hal ini Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sedang kami lakukan panggilan untuk memberikan sambutan dan membuka resmi acara kita pada kesempatan sore hari ini dalam program obrolan santai tentunya bersama dengan BKKBN. Assalamualaikum Bu. Ya, Ibu bisa lihat dari Instagram Bu di luar. Itu ada kelas Kominfo sedang live Bu. Yang gambar live-nya itu Bu, yang paling atas Bu. Ibu buka kelas Kominfo ini. Kemudian ada yang di atas sekali Bu, itu yang jajaran foto profil Ibu di leretan sebelah kanan itu Bu. Ada langsung yang gambar kelas Kominfo. Iya, yang langsung itu Bu. Ibu klik aja langsungnya itu karena kami panggil Ibu ya. Iya. Eh, jangan yang ini yang live-nya Bu. Bukan yang flyer Bu. Ada profil Ibu, kalau Ibu buka foto Ibu itu ke ujung yang gambar rumah home itu Bu, Ibu tekan. Ada home di sebelah kiri bawah itu Bu, Instagram ada home. Kemudian itu di foto Ibu atas itu di sebelah kanan tuh ada kelas Kominfo itu Bu, yang lagi langsung tulisannya Bu. Yang langsung, yang ada tulisan langsung yang bergerak-gerak. Nggak kelihatan Bu. Yang ini Bu, saya kirim fotonya ya Bu ke ini ya Bu. Saya ke WA ke Ibu ya Bu ya. Saya ke WA ke Ibu ya Bu. Oke, baik Bu. Baik, Sobat Kom dan juga Sobat Literasi, kita mencoba untuk terkoneksi dengan Ibu Rahima Erna. Saat ini kita mencoba untuk memberikan panduan kepada beliau untuk dapat akses memberikan sambutan.
Baik, mudah-mudahan kita bisa terkoneksi dengan Ibu Rahima Erna dari pemerintah Provinsi Riau yang mewakili memberikan sambutan tentunya. Oke. Baik Ibu Devi, kami sudah mencoba untuk baru saja melakukan panggilan. Mudah-mudahan baik, sedang menunggu. Oke, sore hari ini kita kedatangan tamu dari BKKBN Provinsi Riau. Ada tema menarik yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Riau. Tentunya nanti ada Ibu Kepala Perwakilan di BKKBN Provinsi Riau. Oke. Bu, Ibu, itu sudah saya kirim tadi fotonya. Jadi Ibu sudah buka Instagramnya, Bu? Sudah. Ibu tekan home di pojok kiri bawah terlebih dahulu. Kemudian ada foto Ibu kan yang di kiri atas, pojok kiri atas. Kemudian di sebelah kanan deretan foto Ibu itu ada live kelas Kominfo. Ada yang foto saya kasih tunjuk di foto yang saya kirim tadi, Bu? Baik, Bu. Ya. Oke, kemudian ada yang pojok kiri atas itu bergerak tulisan langsung. Sebentar saya video call ke Ibu ya, Bu, ke WA Ibu ya. Baik, kita mencoba untuk terkoneksi dengan Ibu Rahima, mudah-mudahan. Oke, baik, sudah ada Ibu Rahima. Baik, Ibu Rahima kita akan panggil. Baik, akhirnya sahabat literasi dan juga sobat kom, acara kita hari ini sudah dihadiri oleh Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Kita akan coba untuk memberikan beliau kesempatan pada hari ini untuk dapat secara resmi membuka talk show hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Kadis. Ya, sore. Sehat Bu, selamat berpuasa ya Bu sebelumnya. Iya, Tri. Apa kabar, Oke. Tri? Baik, sehat Ibu. Baik Ibu, tadi sudah Iya. diberikan laporan disampaikan oleh Ibu Rozian Elvis, kemudian ada sambutan dari Ibu Ketua Forum, Ibu Haja Elmi Gurita, dan setelah Ibu buka acara ini nanti akan diberikan materi ataupun talkshow menghadirkan narasumber Ibu Dr. Anda Mardalena Wati Yulia MSI. Kami mohon kesediaan Ibu mewakili pemerintah Provinsi Riau, Ibu Kadis Persib dapat memberikan sambutan dan membuka resmi acara literasi membangun keluarga berkualitas melalui ketahanan keluarga dari BKKBN Provinsi Riau. Kepada Ibu Dr. Haja Rahima Erna, kami jemput dengan segala hormat menyampaikan sepatah kata dan membuka resmi. Ibu Kadis, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita senantiasa bersyukur meskipun sudah bertahun ya, 1 tahun lebih kita dalam suasana COVID ya, banyak yang terkena. Mudah-mudahan kita bisa tetap eksis dan tidak terkena COVID ya. Kalaupun ada yang terkena ya mungkin itu ujian Allah. Kami apresiasi kepada kelas Kominfo
Kemudian yang sama-sama kami hormati Kepala BKKBN atau yang mewakili, kemudian Kepala Dinas Infokom Kesbang, Kelas Kominfo ya, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Kadis satu yang mewakili, kemudian yang kami banggakan Ketua Forum, beserta jajaran pengurus. Tadi ada beberapa kepala sekolah, diantri, kemudian anak-anakku sekalian, kemudian peserta yang berbahagia. Pada siang hari ini kita akan share diskusi nantinya mendengar arahan dari Ibu Kepala BKKBN ya, atau yang mewakili bagaimana membangun keluarga yang berkualitas ya, dengan melalui ketahanan pangan ya, untuk membangun ketahanan keluarga. Kita ketahui bersama era COVID pandemi new normal ini, kita tentunya agak kewalahan, terutama kita tetap mempertahankan kualitas gizi, kualitas yang lain seperti yang biasa terbataskan. Bagaimana kita kuat menghadapi seperti ini? Tentunya perlu strategi-strategi khusus. Ekonomi juga sulit. Kemudian ada pembatasan-pembatasan sosial mikro ya kan. Mudik kerja sekarang juga dibatasi. Nah, sementara kita ingin tetap family kualitas yang baik. Tentunya ini perlu upaya-upaya terobosan, inovatif ya, itu nanti kita akan dengar dari Ibu narasumber kita yang berkompeten menjelaskannya. Kami mengucapkan selamat ya, mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan ini kita buka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kadis. Baik pemirsa dan juga sobat literasi atau sobat Kominfo serta penggiat literasi, penggiat informasi Bumi Lancang Kuning. Terima kasih, dan Ibu Kadis dapat meninggalkan room, nanti juga bisa bergabung kembali untuk menutup dan juga bisa mendengarkan diskusi atau dialog kita pada kesempatan hari ini. Baik, berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada kami akan mengundang di BKKBN Provinsi Riau. Sekali lagi kita akan lakukan panggilan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Kita akan coba sambung. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Selamat Riau. sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Mardelena Wati Yulia? Alhamdulillah sehat. Selamat Terima sore kasih Pak sebelumnya. Tri. Sama-sama. Baik audiens dan juga sahabat literasi, sobat Kominfo dan juga penggiat informasi dari Bumi Lancang Kuning, kami perkenalkan ada di hadapan kita bersama ada Ibu Dr. Anda Mardelena Wati Yulia MSI. Beliau adalah Kepala Perwakilan BKKBN Riau. Baik, Ibu, sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Tadi sudah dibuka resmi oleh pemerintah Provinsi Riau, Ibu Rahima Erna. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Ibu Kepala Dinas kita mewakili pemerintah Provinsi Riau sebelumnya.
Iya, terima kasih nih Pak Tri. Kita sudah ini pertama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua ya. Ya juga saya pertama sekali tentu kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan terima kasih nih kepada panitia ya yang telah mengundang kita pada momen-momen yang sangat-sangat strategis ini, dan tentu kepada Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau kami mengucapkan terima kasih, Bapak Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kominfo ya telah memberi kesempatan, dan juga Ibu Ketua Forum Pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi Generasi Muda Riau yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi tentang program yang dilaksanakan oleh BKKBN, terutama dalam mewujudkan keluarga berkualitas ini. Senang sekali Pak Tri berada di sini sekarang ini. Baik, dan ini waktu yang kami tunggu-tunggu, debat bersua meskipun suasana COVID, tapi namanya berbagi untuk mencerdaskan masyarakat dan generasi di Riau tentunya menjadi sebuah inovasi yang tidak akan henti-hentinya bersama Kelas Kominfo dan dinas-dinas yang tentunya mendukung pemerintah daerah di Bumi Lancang Kuning. Baik, dan untuk audiens, sekali lagi untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, kami ingatkan kembali tema kita hari ini adalah literasi membangun keluarga berkualitas melalui ketahanan keluarga, yang tentunya di hadapan kita narasumber berkompeten dari BKKBN Riau, yaitu Ibu Dr. Anda yang sudah bersama kita, yaitu Ibu Dr. Anda Mardalenawati Yulia MSI. Baik, mungkin saya agar lebih santai, saya mungkin manggil Ibu Bunda siapa ini? Lebih singkatnya Bunda Ibu. Lena. Bunda Lena, baik, terima kasih sudah diberikan izin untuk memanggil agar lebih dekat. Bunda Lena, baik. Audiens dan juga pemirsa, sekali lagi tema kita literasi membangun keluarga berkualitas melalui ketahanan keluarga bersama dengan Bunda Lena. Ini bukan pertama kalinya, nanti akan ada program-program dialog selanjutnya. Pencerahan-pencerahan ini sangat ditunggu-tunggu untuk seluruh elemen usia, tentunya bagaimana memperkuat keluarga. Baik Bunda Lena, kita ingin mengetahui bagaimana ini kira-kira BKKBN menyikapi tema kita hari ini. Tentunya ada hal yang penting untuk tahap awal ini disampaikan kepada kita bersama, bagaimana nih cara membangun keluarga berkualitas melalui ketahanan keluarga. Nah, ini ada dua kalimat ini yang saling mendukung dan harus diimplementasikan, dan ada katakanlah banyak orang yang memilih untuk berkeluarga tapi belum tahu nih cara yang baik seperti apa. Nah, bagaimana kita hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan pemahaman kita sejak dini untuk membangun ketahanan keluarga kita ini. Baik, Bunda Lena, kami persilakan. Iya, terima kasih Pak Tris, dan saya juga menyapa ini Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga atau gurunya ya, dan tentu yang sangat-sangat saya cintai anak-anakku. Katanya kan ini pesertanya anak-anak semua ya Pak Tri ya, sahabat literasi dan sahabat kom ya, sangat berbahagia sekali. Saya sedikit bercerita dulu Pak Tri, mungkin kalau di awalnya mungkin bilang BKKBN ya, pasti kok BKKBN nih sama anak-anak sekarang gitu membangun keluarga. Nah BKKBN pasti dulu tanda kutip dulu ya, pasti ngurus kelahiran, mikirnya gitu kan. Apakah anak-anak sekarang diminta untuk pernikahan dini begitu ya Bunda? Iya, gitu. Jadi pasti mikirnya gitu, kenapa sih kok anak-anak mikir. Nah perlu kami kenalkan sekarang itu BKKBN, yaitu dengan nama programnya ya, Program Bangga Kencana, artinya pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Nah, jadi salah satu tujuan pertama itu program pembangunan keluarga ini. Nah, karena kita sesuai ini sangat menarik ya, Pak Tri, judul yang diberikan kepada kami hari ini, bagaimana membangun keluarga berkualitas melalui ketahanan keluarga. Nah, kalau kita berbicara keluarga berkualitas ya, tentu kita tahu dulu definisi apa sih keluarga berkualitas tersebut. Nah, sesuai dengan undang-undang, seperti kami sampaikan tadi, program Bangga Kencana ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang dikatakan keluarga berkualitas itu adalah keluarga yang dibentuk ya berdasarkan perkawinan yang sah yang mempunyai ciri-ciri. Nah, punya ciri-ciri loh Pak Tri. Pertama keluarganya, keluarganya sejahtera.
ya, keluarganya sejahtera, keluarganya sehat, keluarganya maju, keluarganya mandiri, dan memiliki jumlah anak yang ideal. Nah, ideal ini Wah, tergantung keluarganya nanti ini ya. wah, Ini ternyata ada ideal. ciri-ciri. Ini bisa Eh, dikatakan eh, ciri-ciri ini sebaiknya dijadikan sebuah syarat sebaiknya sebenarnya Bunda ya, agar betul. Nah, untuk generasi yang memilih untuk menikah ini ada hal yang harus dipahami dan betul. dipersiapkan sejak dini. Iya. Nah, ini kan kemudian Oke. mempunyai wawasan Kemudian ke Bunda, depan dan iya, dan bertanggung jawab pastinya ya, bertanggung oke. jawab. Nah, tentu ini. Nah, berbicara pembangunan keluarga berkualitas ini, nah BKKBN salah satu lembaga yang diamanatkan dalam program pembangunan keluarga yang kita bungkus ya, pembangunan keluarga. Nah, sesuai dengan undang-undang tadi menyatakan salah satu pasalnya yaitu pasal 47 yang menyatakan pemerintah dalam hal ini BKKBN ya bersama pemerintah daerah melaksanakan kebijakan, melaksanakan pembangunan keluarga tersebut melalui peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Jadi untuk mewujudkan keluarga berkualitas tadi tentu keluarganya harus berketahanan dan juga harus ekonomi atau kesejahteraannya juga harus terwujud ya. Nah, inilah yang dikatakan keluarga berkualitas tadi. Nah, tentu kita berbicara ketahanan keluarga ini banyak program pembangunan keluarga itu. Nah, pembangunan keluarga itu dimulai ya disesuai dengan siklus kehidupan. Siklus kehidupan mulai dari penyiapan ini, kemudian ketika dia memulai dari penyiapannya artinya ketika dia akan menikah ya, kemudian setelah menikah punya anak, kemudian punya anak ada lagi programnya BKKBN ya, kemudian setelah remaja ya, kemudian setelah lansia. Jadi sesuai dengan siklus kehidupan ini kita kemas dalam program pembangunan keluarga. Nah, hari ini kebetulan peserta kita kan anak-anak kita ya Pak Tri ya, nah, Siap sahabat Bunda. literasi. Iya. Nah, berkaitan dengan remaja. Nah, bagaimana remaja ini mewujudkan ketahanannya untuk mewujudkan keluarga berkualitas tersebut. Nah, seperti disampaikan tadi tentu ada syarat-syaratnya tadi ya. Ada syarat-syaratnya. Dan kita tahu ya, manusia yang berkualitas ini merupakan modal utama pembangunan. Apalagi tadi Ketua Panitia menyampaikan kita harapkan remaja kita bisa meraih bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Nah, kita tahu ya apa yang dikatakan bonus demografi tersebut. Bonus demografi ini adalah masa atau kondisi di mana penduduk usia produktif yaitu umur 15 sampai 64 tahun lebih banyak daripada usia non produktif. Nah, kalau penduduk ini yang banyak ini tidak mempunyai SDM yang andal, tidak berketahanan keluarganya, nanti tentu ini tidak akan menjadi bonus, tetapi tentu ini akan menjadi ancaman atau bencana. Apalagi Riau ya, dengan penduduknya sekarang hasil sensus penduduk 6,3 itu hampir 69,9% adalah penduduk usia produktif. Dan hampir 30%-nya adalah usia remaja. Nah, untuk itu kita perlu melaksanakan beberapa program-program kegiatan yang melakukan pendekatan kepada remaja. Nah, dari beberapa kegiatan program pembangunan keluarga atau ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas itu, BKKBN salah satu programnya kita namanya adalah program genre, Mas Tri. Generasi berencana. Ini ada program kita, ya ini sasarannya adalah remaja usia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Nah, inilah sasaran program kita di mana kita harapkan mereka tadi tentu keluarga berkualitas, keluarga berketahanan, tentu harus dimulai dari hulunya penyiapan kehidupan remaja tersebut. Nah, bagi yang disampaikan tadi, salah satunya tentu menikah di saat usianya sudah matang, di mana di dalam program genre ini kita minimal 21 perempuan ya dan 25 laki-laki. Nah, ini bisa menikah dan di dalam program genre ini atau generasi berencana. Nah, ini kita dua loh Pak Tri, untuk program genre ini pendekatan kita melalui remaja itu sendiri dan melalui keluarganya. Kalau melalui remajanya, kita kenal wadahnya namanya Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIK Remaja, yang mana PIK Remaja ini bisa berpangkalan di sekolah-sekolah atau di kampus perguruan tinggi, dan juga kita melakukan pendekatan melalui jalur masyarakat. Artinya ketika ada anak-anak sekolah yang putus sekolah, kita himpun wadahnya Pusat
informasi konseling remaja atau PIK remaja melalui jalur masyarakat. Nah, di dalam program ini apa saja? Nah, ini para remaja nanti akan mendapatkan masalah cash pro ya, kemudian juga masalah penyiapan kehidupan, artinya dia juga mendapatkan life skill. Jadi tidak hanya masalah kesehatan reproduksi saja, tetapi juga mereka masalah life skill, keterampilan-keterampilan yang kita berikan kepada remaja tersebut. Nah, ini salah satunya dibina oleh BKKBN, Pusat Informasi Konseling Remaja, sebagai salah satu lokus atau wadah pelaksanaan program genre kita. Di samping kepada keluarga-keluarga yang mempunyai remaja, yang kita namakan dengan kelompok bina keluarga remaja atau BKR, Pak Tri. Baik. Baik Bunda Lena, tentunya sebelum lebih jauh lagi tentang penjelasan lebih detail dan lebih mengerucut lagi sesuai dengan tema kita, tentu ada yang ingin juga kami ulik lagi untuk mendapatkan informasi bagaimana untuk kondisi atau isu potensial di Riau saat ini terkait dengan ketahanan keluarga sendiri. Ibu melihat apa sih mungkin barangkali permasalahan yang sering ditemukan saat BKKBN melaksanakan kegiatan atau menemukan data-data seperti apa yang menjadi permasalahan yang akhirnya ada rumusan yang direncanakan secara tajam oleh BKKBN. Silakan Bunda Lena. Iya, jadi kita ya tidak bisa pungkiri kondisi yang ada pada saat ini, Pak Tria. Ini kita nggak tahu apa karena pengaruh pembangunan modernisasi era digital sekarang ya. Kita ketahui adanya pola gaya hidup ini ya, adanya perubahan yang kita lebih bersifat individualis gitu kan. Nah, kita dulu mengenalkan ini ada slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya kita membangun ya kebersamaan. Yang tentu membangun kebersamaan itu dimulai dari keluarga ya. Nah, ini yang kita rasakan pada saat ini timbulnya peradaban individualis kita, artinya seperti yang disebabkan contoh ya pengaruh gadget. Nah, kita kan harus komunikasi sekarang tidak tatap muka gitu kan, dengan ini di latar belakangi karena misalnya karena jarak antara anak kan, anaknya jauh sekolah ya, dengan waktu yang cukup lama berpisah dengan orang tua. Kemudian juga kayak bangunan rumah kan dulu horizontal kan, sekarang vertikal. Jadi komunikasi itu kan nggak ini lagi, komunikasi tatap muka nggak berapa, lebih di apa. Nah, tentu kita menyikapi hal ini. Nah, dengan kondisi ini tentu kita dihadapi oleh beberapa permasalahan. Seperti sekarang kan ada sebetulnya digital itu tergantung kita menggunakan ya Pak Tria. Kita mau yang positif kan banyak untungnya. Kita mendapatkan contoh kayak menggunakan Google, kata ingin mengetahui informasi. Nah, kita klik cari Google, kita dapat informasi, itu contoh. Nah ini tergantung kepada kepada remaja ingin menggunakan apakah kepada yang hal positif kah, apa ada yang negatif. Nah, ini kita temui karena ini ada beberapa ya kita ketemu sekarang ini karena penyalahgunaan Kembali. Iya, halo. Ya Bunda. Halo. Oke, baik. Tadi agak freeze atau gangguan dari sinyal Bunda. Bisa diulang kembali Bunda dari beberapa saat tadi ada terputus. Oke, silakan Bunda. Jadi kita kan kondisi, jadi kita ketahui bersama, kita mungkin mengikuti juga ya, membaca di media cetak, media elektronik, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak remaja.
Ya, halo. Halo. Ya, Pak Tri. Halo, Pak Tri. Pak Tri dengar suara saya? Halo. 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 Ya, baik. Silakan Bunda, dilanjutkan. Iya, baik. Jadi kita ketahui ya Pak Tri, ya, mungkin sama-sama kita mengikuti ya kejadian-kejadian terutama Baik, di silakan Bunda Provinsi Riau. dilanjutkan. Iya. Iya, baik. Oke. Nah, ini yang kita alami sekarang dan kita rasakan dan kita juga mengikuti mungkin ya Pak Tri ya beberapa permasalahan sekarang dengan remaja kita, adanya remaja yang terlibat narkoba dan yang lebih mirisnya lagi 2 hari yang lalu ya saya mengikuti di media cetak itu adanya 30 pasang muda-mudi ya yang belum ikatan resmi itu di salah satu hotel di Kota Pekanbaru. Nah, itu kan salah satu mencerminkan bagaimana perilaku generasi muda pada saat ini. Nah, tentu dalam hal ini kita perlu bagaimana mewujudkan ketahanan keluarga sehingga kita harapkan tidak terjadi hal yang seperti ini, Pak Tri. Oke. Nah, tentu dalam hal ini kita perlu baik. Baik Bunda Lena dan juga audiens, kita masih bersama dengan Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Riau. Kita masih punya tema menarik dan juga untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung saja ketik di kolom komentar, langsung saja tujukan kepada Bunda Lena yang tentunya akan berkompeten menjawab pertanyaan-pertanyaan kita seputar tema kita yaitu literasi membangun keluarga berkualitas melalui ketahanan keluarga yang hari ini mendatangkan Bunda Lena selaku Kepala Perwakilan. Baik Bunda, tadi ada Bunda sampaikan isu-isu temuan-temuan di Riau, khususnya di kota-kota yang ada di Riau ini, ternyata ada pengaruh-pengaruh modernisasi, kecanggihan teknologi, ini membawa dampak, apalagi COVID ini mudah-mudahan teknologi menjadi solusi untuk lebih baik ya Bunda, bukan menjadi ancaman atau malah justru degradasi moral akan berkembang, bukan itu yang kita harapkan tentunya. Mudah-mudahan peran BKKBN dan disupport semua pihak tentunya dengan program Bangga Kencananya ini akan membuat kembali adat ketimuran ya Bunda, kembali tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Baik, menarik sekali Bunda tadi selain tadi ada program Bangga Kencana, kemudian ada program genre, kemudian ada sebenarnya programnya cukup mulia sekali dan ini butuh dukungan semua pihak. Barangkali apa lagi yang bisa dilakukan dari BKKBN, kemudian dukungan siapa saja ini yang harusnya terlibat untuk menimbulkan ketahanan keluarga ini. Sejak dini tentu ada pemahaman generasi muda ataupun calon-calon ibu ataupun orang tua yang akan menikah, barangkali seperti itu. Bunda Lena, silakan. Iya, baik. Jadi Pak Tri, sebetulnya kita pengaruh modernisasi atau digital kita tidak boleh menyalahkan itu. Sebetulnya itu bagus gitu kan, tergantung kita mempergunakan yang untuk yang tujuan yang baik kah atau tujuan yang itu tadi. Nah, tentu dalam hal ini BKKBN, nah kita perlu bekali ya seperti remaja mereka penyiapan kehidupan karena tagline itu sekarang BKKBN itu Pak Tri berencana itu keren. Jadi dulu kan 2 anak cukup ya. Berencana nah sekarang nggak lagi berencana itu keren. Dengan salamnya milenial loh Pak Tri, berencana itu keren. Salam milenial. Berencana itu. Salam sayang. Iya, salam milenial ya. Okay. Iya. Kalau dulu kan 2 anak cukup gitu ya Pak Tri. Nah sekarang itu salam milenial artinya apa? Ya, Bunda. Oke. Iya, jadi berencana itu keren. Jadi perlu juga kami ini BKKBN itu di awal tahun 2020 itu melakukan rebranding karena mengikuti ini remaja ini karena hampir 30% kita adalah generasi milenial itu di digital ya. Apalagi kita kenal dengan 4.0 hampir 5 ya. Nah, tentu dalam hal ini dengan menghadapi situasi yang seperti kami sampaikan tadi, BKKBN melalui programnya pembangunan keluarga untuk mewujudkan keluarga berketahanan ini, kita harapkan keluarga-keluarga dapat melaksanakan yang namanya 8 fungsi keluarga. Ya, 8 fungsi keluarga itu ada fungsi agama, ada fungsi
cinta kasih, fungsi sosial budaya, fungsi pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Artinya apa? Kita harapkan keluarga-keluarga kita, termasuk remajanya, ini calon ya, yang sebenarnya remaja yang akan berumah tangga, calon keluarga muda ini, dia juga bisa menerapkan 8 fungsi keluarga. Ini juga kita berikan di dalam program genre. Artinya apa? Ketika contoh ya, kita ambil fungsi agama contohnya, di mana fungsi agama itu kita harapkan keluarga harus menjadi panutan yang baik dalam beribadah dan berperilaku setiap harinya ya. Nah, kalaulah agamanya kuat, karena kita tahu ya, agama itu kan merupakan madrasah yang pertama. Kalau dia kokoh, kuat, apapun godaan, contoh godaan yang tadi pengaruh digital ini tadi, tetapi karena agamanya kuat, insya Allah mereka tidak akan tergoda. Ya, nah itulah. Jadi penerapan 8 fungsi keluarga inilah yang kita sosialisasikan kepada keluarga-keluarga kita, terutama juga kepada calon-calon pasangan muda ini, sehingga kita harapkan keluarga itu akan menjadi keluarga yang berketahanan. Nah, kemudian contoh sosial kasih sayang. Nah, pembentukan keluarga itu kan harus dimulai dengan rasa kasih sayang, ya, kasih sayang. Diawali tidak contoh kalau terjadi kecelakaan, apakah kasih sayang? Itu kan enggak. Di awalnya sih iya gitu ya. Kemudian di akhirnya kalau dia contoh belum mendapatkan pekerjaan. Nah, apakah ini setelah dia nanti menikah, punya anak, nggak punya penghasilan, apakah akan terjadi juga kasih sayang di dalam keluarga tersebut? Tentu ini nggak mungkin kan. Nah, tentu perlu penyiapan. Nah, tentu ini 8 fungsi keluarga inilah yang kita harapkan keluarga-keluarga kita dapat melaksanakannya, sehingga kita harapkan tadi keluarga berketahanan. Dan untuk itu, karena kita ini anak-anakku sekarang ya, pesertanya adalah remaja-remaja. Nah, tentu kita bersama BKKBN dalam hal ini bekerja sama salah satunya seperti Dinas Pendidikan ya, kemudian Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi, dan juga Kemenak ya, Kemenak. Dan juga kita ini punya ini loh Pak Tri, ada Forum Genre Indonesia. Ada namanya Forum Genre Indonesia, yang mana anak-anak yang dulunya aktif di Pusat Informasi Konseling Remaja, kemudian mereka mengikuti pemilihan duta genre. Karena setiap tahun ya, mulai dari kabupaten sampai provinsi sampai tingkat nasional kita laksanakan kegiatan ini, dan mereka tergabung dalam Forum Genre Indonesia. Inilah membantu kita dalam hal menginformasikan program-program genre yang kita kenal juga. Nama salamnya ada Pak Tri, ada salam genre. Kita punya salam genre, ada 3. Nah, ini punya arti loh Pak Tri. Nah, artinya kan ini zero. Diharapkan para remaja, anak-anakku terbebas dari 3 permasalahan. 3 ini ya. Pertama, tidak menikah di usia anak atau di bawah umur, ya. Kemudian tidak melakukan penyimpangan seksual, dan ketiga, tidak mencoba-coba narkoba. Inilah yang kita sosialisasikan melalui program genre. Para remaja harus zero dari 3 permasalahan tersebut. Jadi kita nggak menyebut pernikahan dini ya Pak Tri, karena kenapa? Takutnya nanti ada anaknya yang namanya dini, akhirnya nggak nikah-nikah. Kenapa? BKKBN kan melarang nikah. Nah, jadi kita melakukan pernikahan di usia anak atau di bawah umur. Nah, inilah yang kita sosialisasikan melalui program genre kita. Sehingga kalau ini sudah kita sosialisasikan, keluarga kita melaksanakan yang 8 fungsi keluarga tadi, insya Allah akan terwujudlah keluarga-keluarga berketahanan tadi. Ya. Oke, halo Bunda. Iya, iya. Oke, baik. Baik, untuk audiens, Sobat Kom dan Sobat Literasi dan penggiat informasi seprovinsi Riau, kami masih membuka untuk diskusi ataupun Anda yang ingin bertanya langsung kepada Bunda Lena. Beliau adalah Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Riau tentunya pada kesempatan hari ini. Baik, Bunda Lena, tadi banyak sekali sudah penjelasan-penjelasan dari program-program kegiatan yang secara rutin dan berkala, dan rebrandingnya BKKBN ini sudah totalitas.
salamnya sudah Iya, salam gaul anak muda. Kemudian sampai logonya pun ini tagline-nya. melakukan ada Iya, perubahan ya Bunda ya. lo Kalau tuduh betul, betul, dulu ada betul. gambar orang tua, anak dua gitu ya. Sekarang ini Iya, sangat-sangat digitalinya dapat iya, platformnya bagus sekali. Nah ini buat iya, Sobat Kom dan generasi muda, kita saatnya untuk bergandengan tangan dengan badan BKKBN ini. Dan untuk kamu-kamu yang muda-muda, udah enggak zamannya lagi, enggak jauh-jauh dari BKKBN. Sudah wadahnya untuk bertanya, mendapatkan informasi, apalagi jangan sampai mendapatkan informasi di tempat yang salah. Begitu Bunda ya, bahwa skopnya ini iya udah anak muda benar-benar. banget, atau tidak saja mengurusi tentang keluarga berencana, tapi Ibu-ibu untuk aja, persiapan. iya, Iya, kalau dulu kehidupan. identik dengan ibu-ibu saja ya untuk Iya, berencana. Nah, sekarang anak mudanya pun dipersiapkan, kita pun bisa iya, berencana dan kita pun bisa iya, berkomunikasi. Nah, sejauh ini bagaimana Bunda? Akses untuk masyarakat khususnya generasi muda untuk melakukan komunikasi dengan BKKBN terkait itu iya, konseling, karena tidak semuanya ada di dunia iya, pendidikan. Mungkin betul, ada betul. generasi muda yang ingin berkomunikasi lebih intens lagi berkaitan dengan tadi Iya, ada kesiapan berumah tangga ataupun hal-hal lainnya iya, yang karena kalau iya, dilihat kalau mau berumah tangga cukup berat sekali ini. Nah, tentu butuh sebuah arahan, iya, bimbingan, pembinaan dari BKKBN agar ada sebuah kematangan yang sesuai harapan kita bersama. Nah, seperti apa ini intensif komunikasi yang bisa dibangun oleh BKKBN dan juga generasi muda, Bunda? iya. Jadi kita ya biasanya kita selalu melakukan pembinaan generasi muda langsung ke pusat-pusat informasi konseling remaja tersebut. Nah, kita tahu ya, kita kan sekarang masih dihadapi dengan pandemi COVID-19 ya. Nah, tentu Baik. kita harus menyikapi ini, kita tidak boleh berhenti ya berkegiatan, kita tidak boleh berhenti berkomunikasi dengan para remaja. Nah, kita juga punya namanya Posyandu Lancang Kuning. Ada websitenya, nah Rumah Keluargaku ya. Nah ini bisa remaja-remaja kita menyediakan ada para ahlinya di sana. Artinya juga ada psikolognya, ada juga dari remajanya ketika remaja punya permasalahan. Dan ini bisa diikuti websitenya tersebut, website Posyandu Lancang Kuning. Dan juga kita BKKBN juga ya. Selalu terbuka komunikasinya. Nah, untuk ini semua remaja bisa melakukan konsultasi melalui website tersebut. Kita juga punya IG, punya FB, punya YouTube ya. Dan ini semua terbuka, sini sudah kita publish semua informasi-informasi ini. Dan apalagi kita tahu di remaja tadi penyiapan ini dengan program genrenya ya Pak Tria. Jadi ada 5 transisi kehidupan, artinya kapan dia sekolah, kapan dia bekerja, kapan membantu orang tua, kapan menikah dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Jadi makanya itu berencana itu keren. Jadi ujuk-ujuk itu ya tidak menikah begitu saja tapi perlu penyiapan. Apalagi sekarang kita berbicara stunting loh Pak Tri. Lagi Iya. tren-trennya. Nah, ini peran Iya. remaja sangat-sangat iya, terutama remaja yang akan menikah nih. Ya, remaja yang Iya. akan menikah mempunyai peranan yang sangat-sangat strategis sekali dalam upaya pencegahan stunting ini. Nah, Oke, baik. Buat para remaja, jika seperti yang disampaikan oleh Bunda tadi, saat ini memang angka stunting di beberapa wilayah di Pekanbaru, di Riau ya Bun iya, ya, angkanya iya, juga ada daerah tertentu yang tadinya tidak ada angka stunting justru ada. Ini juga mungkin iya, salah satu persiapan remaja yang akan menikah karena ada iya, hal-hal ataupun tahapan seperti vitamin yang harus dikonsumsi atau diberikan iya. agar menjadi salah satu tindakan pencegahan. Bukan begitu ya Bunda? Iya, betul, betul. Kita berbicara Oke. pencegahan gitu kan. Karena kita tahu ya, kan dampak dari kalau anak kita menderita stunting kan ke depannya itu di samping pertumbuhan fisiknya terganggu, juga perkembangan otaknya terganggu. Akhirnya dia bodoh, Oke. akhirnya bayangkan kalau anak yang kita lahirkan bodoh, bagaimana kita mau akan merebut katanya tadi Indonesia emas itu tadi kan. Nah, Baik, itu Bunda, perlu. menarik sekali. Tapi mohon maaf, Iya, mungkin ada di antara para remaja yang bergabung saat ini iya. belum Oh mengenal iya, tentang stunting. Bisa dijelaskan iya. sejenak? Iya, stunting ini kan kondisi gagal ya pertumbuhan Stunting ini fisik apa? Begitu ya. Bunda. Silakan Bunda. Iya, gagal ya karena gagal pertumbuhan fisiknya dan juga pertumbuhan otaknya. Dan ini disebabkan oleh kekurangan gizi yang cukup lama dalam waktu yang cukup lama. Nah, jadi salah satunya ini berbicara itu yang dia stunting ya. Jadi tidak dia sudah pendek, kemudian dia bodoh. Jadi kalau pendek belum tentu stunting ya Pak Tria, tapi kalau stunting pasti dia pendek. Ya, jadi kita harus bedakan ya kalau dia pendek belum tentu stunting, tetapi kalau dia stunting pasti dia pendek.
Nah, jadi gagal pertumbuhan fisiknya ya dan gagal pertumbuhan otaknya. Artinya otaknya tidak tumbuh dengan sesuai dengan maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan sehingga nanti akan mengganggu tingkat kecerdasannya. Tentu dia kalau sudah cerdasannya terganggu tidak bisa sekolah ya. Akhirnya apa? Kalau dia tidak sekolah, akhirnya dia tidak mendapatkan pekerjaan, nanti pengangguran nambah. Nah, tentu akan mengganggu perekonomian negara kita lagi. Nah, ini peran seperti remaja, terutama remaja yang akan menikah sangat-sangat menentukan. Jadi ini dalam berbicara pencegahan harus dari hulunya Pak Tri. Artinya hulunya siapa? Ya ini remaja yang akan menikah. Nah, untuk itu BKKBN juga melaksanakan kegiatannya program edukasi penyiapan ya kehidupan terutama bagi remaja putri. Ini ada di BKKBN, jadi program ProPN, proyek prioritas nasional, yaitu memberikan edukasi kepada remaja putri, terutama ya penyiapan kehidupan. Nah, tentu kita terutama 3 bulan sebelum menikah ya, kalau mereka akan menikah, tentu kita ada dulu pendampingan, misalnya kan, nanti kita akan bekerja sama dengan dinas kesehatan ya. Kan kecenderungan contoh ya Pak Tri ya, remaja putri mau menikah yang dipikirkannya apa? Gedung, bajunya apa, yang diundang siapa, lupa mikirkan kondisi ininya si ibu, kan dia kan calon ibu nih. Nah, kadang-kadang gizinya, atau takut nanti kegemukan, udah diet. Akhirnya gizinya ketika dia di saat menikah, kemudian hamil gitu kan, ini nih kondisinya tidak sehat, artinya bisa saja si ibu mengalami atau kekurangan darah gitu kan. Nah, ini kan kecenderungan. Nah, ini kalau seandainya si ibu tidak, dalam artinya tidak fit dalam kondisi baik dari segi fisiknya, kesehatannya, nah tentu ini akan mempengaruhi janinnya. Termasuk yang laki-laki loh Pak Tri. Nah, laki-laki kan contoh ya, kita nggak tahu misalnya sperma yang baik itu 75 hari sebelum membuahi ya. Nah, kadang-kadang dia karena merokok atau minuman keras. Nah, ini akan mempengaruhi nanti janinnya itu. Nah, ini juga. Jadi kita perlu penyiapan kehidupan. Jadi berbicara stunting itu banyak sekali faktor-faktor penyebabnya, dan tentu kita berbicara pencegahan yang sekarang ya Pak Emi ya. Karena kalau sudah terjadi, kalaupun kita misalnya tambah asupan gizi yang lengkap, itu pengaruhnya nggak berapa. Tapi kita berbicara penyiapan, berbicara pencegahan. Pencegahannya tentu penyiapan menjelang mereka menikah dan ketika si ibu itu 1000 hari pertama kehidupan. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi peran remaja, karena peserta kita anak-anak remaja ini. Jadi sebaiknya menikah itu tentu di usia yang tepat ya. Artinya baik si ibu dalam kesehatan reproduksinya. Nah, tentu minimal 21 tahun perempuan, itu yang kami sampaikan tadi, baik secara fisik, alat reproduksinya, kesiapan, baik berapa dimensi ya. Ini kita laksanakan di program Gentre loh Pak Emi, kesiapan dimensi, ada 10 dimensi yang kita siapkan kepada para remaja kita. Oke, baik Bunda Lena. Dan kami ucapkan selamat bergabung juga untuk Dinas Komunikasi Seprovinsi Riau atau Dinas Kominfo Seprovinsi Riau di Kabupaten Kota, dan juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya, Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak, selamat sore juga, dan kabupaten kota lainnya, dan penggiat informasi Seprovinsi Riau. Terima kasih, mudah-mudahan nanti setelah diskusi atau dialog saya dengan Ibu Bunda Lena ini nanti dapat disebarkan Dan untuk para pustakawan juga kami berikan kesempatan, para pegiat literasi, pegiat informasi juga silakan. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan dengan Bunda Lena, langsung saja. Bagaimana ketahanan keluarga ini juga menjadi hal yang harus menjadi prioritas kita para remaja, mungkin barangkali agar tidak terjerumus pada hal-hal yang justru akan bisa merusak masa depan. Seperti yang Bunda katakan tadi, berencana itu keren, pastikan Anda yang remaja punya rencana atau perencanaan yang begitu matang akan seperti apa ke depannya, menyusun rencana berkeluarga juga seperti apa. Bunda Lena, mungkin ada hal yang cukup menjadi perhatian khusus, selain tadi ada stunting, ada bangga kencana, kemudian ada genre. Nah, untuk kegiatan yang dilakukan oleh BKKBN sendiri terkait dengan tujuan bangga kencana, seperti apa saja yang sudah dilakukan, dan BKKBN sudah turun kemana saja untuk mewujudkan program mulia dari BKKBN itu sendiri, Bunda Lena? Iya,
Jadi kita dengan motonya BKKBN ini kan harus menjadi sahabat-sahabat keluarga Indonesia. Artinya mendampingi keluarga di samping tadi ya dalam hal pengendalian kelahiran ya. Karena berbicara stunting itu juga contoh kan kalau anaknya misalnya ibunya terlalu muda ya, terlalu muda atau terlalu ini dekat jaraknya atau terlalu banyak jumlahnya. Nah, tentu ini kita atur melalui kesertaan ber-KB-nya, kita melakukan komunikasi konseling ya, kita melakukan advokasi. Tentu kita semua kabupaten kota ya, dalam hal ini Provinsi Riau, dan kita tentu sampai sasaran kita karena berbicara BKKB itu kan pendamping keluarga. Jadi sasaran pembangunan keluarga itu tadi kita langsung mendampingi keluarga-keluarga kita sesuai dengan kebutuhannya. Karena kita berbicara ketahanan tadi ya, ketahanan keluarga kita laksanakan melalui pembangunan keluarga sesuai dengan siklus kehidupan. Nah, mulai tadi kalau dari penyiapan ada namanya PIK remaja, ada bina keluarga remaja, kemudian ada bina keluarga balita. Nah, tentu ini ibu-ibu yang mempunyai balita ya. Nah, ini dalam kita wadahnya BKB. Nah, ini nanti dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan ibu tentang tumbuh kembang anaknya. Kemudian juga kita punya lansia ya, punya program kita lansia. Artinya kan kita sekarang angka harapan hidup kita kan sudah membaik Pak Tri. Nah, tentu kita para lansia ini tidak menjadi beban dari keluarganya, tetapi dia harus bisa membantu keluarga-keluarganya. Nah, inilah melalui wadah BKL Bina Keluarga Remaja lansia, di mana kita membantu bagaimana perawatan jangka panjang bagi lansia ini. Dan juga kita ada kelompok UPPKA namanya ya PLMIA. Jadi di samping ketahanan keluarga, kita juga membantu keluarga-keluarga kita dalam peningkatan ekonomi keluarganya melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga aseptor. Jadi itu kita kemas program-program kita. Jadi di samping program pembangunan keluarga melalui kelompok ketahanan, kemudian program keluarga berencana. Nah, kita juga program kependudukan. Tadi kan Bangga Kencana ya Pak Tria, Bangga Baik. Pembangunan Kencana Kependudukan. Nah, kependudukan ini kita juga kepada sekolah-sekolah nih, kita ada melaksanakan sosialisasi, ada pembentukan sekolah siaga kependudukan. Artinya nanti kayak kemarin salah satunya sekolah SMA di Dumai ya, SMA berapa Dumai itu mendapat penghargaan dari Bapak Kepala BKKBN Pusat sebagai sekolah siaga kependudukan paripurna. Artinya apa? Sekolah itu telah memberikan informasi-informasi tentang kependudukan kepada siswa-siswanya. Nah, itu salah satunya mendapat penghargaan, satu-satunya kemarin itu di Provinsi Riau yang mendapat penghargaan. Mudah-mudahan nanti di sekolah-sekolah lain akan muncul sekolah siaga kependudukan paripurna. Kemudian juga ada rumah dataku. Nah, kita BKKBN juga punya kampung keluarga berkualitas Pak Tri. Nah, kampung keluarga berkualitas ini di mana BKKBN menggagas pembentukannya dan diharapkan nanti adanya semangat gotong royong semua instansi baik pemerintah maupun mitra kita di swasta membangun kampung tersebut menjadi kampung keluarga berkualitas. Nah, ini kita harapkan karena kampung keluarga berkualitas tanda kutip ya Pak Tria, pembentukannya itu artinya daerah-daerah yang masih diharapkan adanya peran semua lintas sektor untuk membangun daerah tersebut. Artinya masih perlu penanganan bersama-sama. Nah, inilah yang kita harapkan. Jadi melalui kampung keluarga berkualitas itu akan timbul semangat gotong royong semua instansi terkait membangun dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas di kampung keluarga berkualitas tersebut. Baik, Bunda Lena, Itu kira-kira, Pak mengingat Tri. wilayah kerjanya di BKKBN adalah seluruh kabupaten kota di Riau, mungkin ada Iya, hal yang bisa iya. disampaikan dari beragam kabupaten kota ini pasti ada perbedaan-perbedaan dari sektor Iya. wilayahnya masing-masing. Nah, boleh kami Iya, dikisahkan sedikit perbedaan masing-masing daerah wilayah di Riau ini terkait dengan ketahanan keluarganya di masing-masing kabupaten kota seperti apa? Mungkin kami juga ingin tahu barangkali, dan apa saja yang mungkin yang perlu menjadi hal yang perlu dibenahi dari masing kabupaten kota. Secara data mungkin Bunda bisa ceritakan seperti apa di 12 kabupaten kota di Riau, Bunda Lena. Kita berbicara ketahanan banyak variabelnya ya. Tadi kegiatan-kegiatan melalui kelompok-kelompok kegiatan tersebut kita nih belum bisa. Oke. Nah, ini juga ya kita belum mau mengukur kan yang kita baru BKKBN pada saat ini indeks pembangunan keluarga. Mudah-mudahan baru tahun ini Pak Tri. Jadi kita semacam ada Oke. target yang di indeks pembangunan keluarga, nanti ada pengukuran bagaimana kemandirian keluarganya. Nah, inilah yang sekarang kita BKKBN sedang melakukan pendataan keluarga, Pak Tri.
Nah, pendataan keluarga yang kemarin sudah dimulai pada tanggal 1 April dan ini berakhir sampai tanggal 31 Mei. Jadi petugas-petugas yang telah kita latih telah melakukan pendataan keluarga tersebut. Cuma ini sekarang nggak tahu nih Pak Tri, karena kondisi pandemi memang agak terseok sedikit nih pendataan ini, harusnya progresnya di awal ini sudah 50%. Ternyata kita sampai hari ini belum sampai 50%. Nah, salah satu kendalanya seperti kita kan melakukan pendataan itu menggunakan smartphone, ada menggunakan formulir. Nah, ini penggunaan smartphone ini ada beberapa daerah yang internetnya tidak bagus. Nah, juga ini kita yang salah satu kendalanya, kita di Provinsi Riau ini di lapangan itu, di samping ada organisasi OPDKB ya, kita dibantu oleh teman-teman PLKB di lapangan. Nah, teman-teman PLKB di lapangan inilah sebagai front lini terdepan kita melaksanakan program Bangga Kencana. Nah, di satu sisi ini kita mengalami keterbatasan teman-teman PKB dan ini tentu akan mempengaruhi pelaksanaan program kita. Artinya apa? Contoh kayak di Inhil itu ya Pak Tri ya, kan ada beberapa kecamatan yang berada di pulau. Nah, ternyata PKB kita tidak ada. Nah, tentu ini pembangunan program kita agak tersendat juga pelaksanaannya. Dan kemarin kita sudah coba berkomunikasi juga dengan Bapak Bupati ya. Nanti kalau bisa katanya dibantu dengan adanya tenaga desa ini kan, pembangunan desa ini kita akan coba bekerja sama nanti melaksanakan program-program untuk mengatasi masalah SDM kita yang sangat-sangat terbatas ini. Nah, tentu ketika SDM-nya tidak mencukupi, tentu ini pelaksanaan program agak tersendat ya Pak Tri ya. Nah, kita tahu kalau untuk program Bangga Kencana, alhamdulillah semua bupati, wali kota yang ada di Provinsi Riau sangat mendukung program kita. Karena ini tujuan akhir pelaksanaan program kita kan bagaimana mewujudkan keluarga-keluarga berkualitas sebagai modal pembangunan kita ya. Nah, alhamdulillah kita selalu didukung. Saya udah walaupun saya hampir 7 bulan berada di Riau ya Pak Tri ya. Saya sudah beberapa bertemu dengan Bapak Bupati dan Wali Kota. Alhamdulillah kita didukung. Karena ini kan salah satu kita BKKBN melaksanakan program nawacitanya Bapak Presiden kita ya. Nah, ini kita terutama dalam mewujudkan SDM yang berkualitas Pak Tri. Oke, baik. Terima kasih audiens dan juga penggiat informasi dan seluruh Kominfo Kabupaten Seriau dan juga Dinas Perpustakaan Kearsipan Seriau, Dinas Pendidikan juga Seriau yang sudah bersama kita juga. Selamat sore, kita ingin sapa BKKBN Sulawesi Tengah dan juga Jasara Harja Provinsi Riau yang baru saja bergabung. Mudah-mudahan juga tetap semangat dan sehat selalu. Kita masih dengan tema literasi membangun keluarga berkualitas melalui ketahanan keluarga bersama dengan BKKBN Provinsi Riau. Baik Bunda Lena, tentu tadi apresiasi sekali dari Bupati, Wali Kota, Gubernur di Riau sangat mendukung program-program dari BKKBN Provinsi Riau. Iya. Nah, Bunda, termasuk yang DPR-nya ya, DPR-nya Oke, juga. Baik, terima kasih juga untuk seluruh DPR yang ada di Provinsi Riau, Provinsi seluruh dan kabupaten kota. Iya. Sangat mendukung tugas atau program-program mulia ini. Bunda, kita juga ingin mendapatkan informasi untuk mewujudkan ketahanan keluarga di Riau ini. Tentu mitra siapa saja yang bersinergi dengan BKKBN dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Dan cara seperti apa yang sudah ditempuh oleh BKKBN agar ada percepatan secara kontinuitas berkala program ini tetap terlaksana, karena kita tahu beberapa kawasan-kawasan jika tidak ada perhatian khusus takutnya akan lengah dan program ini tidak tercapai atau tidak sesuai dengan harapan. Bunda Lena, seperti apa bermitra ke depannya dan saat ini sudah siapa saja yang mendukung bermitra secara serius bersama-sama dengan BKKBN? Iya, jadi seperti kami sampaikan tadi, alhamdulillah dan terima kasih penghargaan kami yang setinggi-tingginya, kami mendapat dukungan mulai dari Bapak Gubernur, Forkopimda Provinsi, Bapak Bupati, Wali Kota, dan Forkopimda Kabupaten Kota ya, dan yang selalu mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana ini. Dan juga kita ini sudah membentuk namanya yang di-SK-kan oleh Pak Gubernur, yaitu advokasi program Bangga Kencana. Artinya ini semuanya itu ada lintas sektor terkait di dalamnya, ada beberapa dinas yang bersama-sama memberikan dukungan kepada kita. Ini sudah di-SK-kan oleh Pak Gubernur, Pak Tri. Jadi ada namanya tim advokasi ya, program Bangga Kencana mulai misalnya dari pembinanya Pak Gubernur ya, dan Forkopimda sendiri, kemudian ada dalamnya ada Bapeda, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan
perempuan KB-nya provinsi ya, kemudian Kemenaknya, jadi beberapa instansi dinas juga, karena kita seperti tadi ekonomi ada UPPKA ya, ada dinas perindapnya ya, dan juga kami juga beberapa momentum ya, momentum kegiatan seperti dengan PKK ya, kita ada namanya kegiatan KB Kes PKK, ini ada momentumnya dengan TNI, dengan IBI ya, Iya. dengan Dinas Kesehatan, itu mitra kita semua Dan ini yang salah satu membantu. kegiatan kita hari ini, Bunda. Ya, Salah satu kegiatan kita hari ini adalah bentuk kerjasama sesuai dengan SK Advokasi Bangga Kencana yang dikeluarkan iya, oleh Pak Gubernur ya, Bunda iya, ya. iya. Oke. Oke, baik Bunda. Tentunya ada komitmen, kemudian ada banyak pihak yang harusnya mendukung. Mudah-mudahan nanti makin banyak sekali pihak-pihak yang menjadi mitra BKKBN dalam mewujudkan ketahanan keluarga dan program-program mulia dalam mewujudkan hal-hal baik sesuai dengan tupoksi dari Badan BKKBN dan juga mewujudkan bagaimana Riau lebih baik. Baik Bunda, tadi juga sudah mendapatkan informasi dari beberapa daerah, kemudian data yang ada di BKKBN. Nah, untuk saat ini Bunda, karena tadi kita harapannya isu-isu potensial saat ini dapat tertangani dengan program-program yang ada di BKKBN. Kemudian BKKBN juga bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah kabupaten kota. Nah Bunda, bagaimana ini? Adakah mungkin tingkat kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas? Kemudian ada hal yang mungkin perlu diajak kembali bersama-sama berkomitmen agar kesulitan yang dihadapi BKKBN ini dapat terselesaikan dalam mewujudkan tujuan tugas-tugas BKKBN di wilayah Riau ini. Bunda Lena, seperti apa ini? Iya, seperti kami sampaikan tadi, memang satu kendala yang kita rasakan pada saat ini yaitu kekurangan SDM tadi, Pak Tri. Karena kita Oke, akan sampaikan kekurangan tadi. SDM ya. Oke Bunda, silakan. Iya, Kemudian, maksudnya petugas lapangan, petugas lapangan SDM-nya. Kita kan namanya ada penyuluh keluarga berencana ya, Pak Tri ya. Yang ini teman-teman ini adanya di kecamatan-kecamatan yang harusnya idealnya itu kan satu PKB satu atau dua desa, kenyataannya malah satu PKB ada 8, ada 6 ya yang mewilayahi. Tentu ini apalagi kalau yang letak geografinya itu cukup jauh ya. Nah ini tentu akan mempengaruhi pelaksanaan program kita. Nah ini yang kita rasakan karena kekurangan tenaga penyuluh keluarga berencana. Jadi SDM yang kami maksud di sini adalah teman-teman tenaga penyuluh keluarga berencana. Memang beberapa daerah, contoh Kota Pekanbaru ya. Nah ini melalui Bapak Wali Kotanya itu mengangkat tenaga PKB ya yang honor gitu kan. Nah kemarin juga Bapak Kepala BKKBN Pusat ketika pembukaan Rakornas program Bangga Kencana di Istana kemarin juga mengajukan permohonan kepada Bapak Presiden untuk melakukan penambahan tenaga PKB ini, penyuluh keluarga berencana, karena ini tidak hanya di Riau, sebetulnya semua provinsi mengalami hal yang sama. Dan mudah-mudahan ini akan ada realisasinya Pak Tri, adanya penambahan tenaga PKB di lapangan ini, karena ini sangat-sangat mempengaruhi pencapaian keberhasilan program kita di lapangan. Oke, baik Bunda, artinya ini sudah disampaikan ke tingkat pusat dan juga sudah disampaikan ke kabupaten kota tentang permasalahan ini. Oke, baik. Nah kemudian untuk mengatasi permasalahan ini, adakah mungkin sebuah inovasi barangkali menjelang ada solusi dari tingkat pusat atau pemerintah daerah, ini kira-kira apa yang dilakukan oleh BKKBN? Ya, jadi kita BKKBN seperti tadi kita kan punya di Forum Gendre contoh ya untuk melaksanakan program Gendre, kita bekerja sama karena Forum Gendre ini tidak hanya di provinsi ya, juga di kabupaten kota adanya Forum Gendre kabupaten kota, misalnya Forum Gendre Kota Pekanbaru, Forum Gendre Kota Dumai. Nah, ini kita laksanakan. Kemudian juga kita melibatkan mitra-mitra terkait kita menjalin kerjasama lebih intens lagi dengan mitra kerja dalam mendukung pelaksanaan program kita di lapangan, dan juga kita punya namanya kader-kader KB ya, ada PPKBD dan sub PPKBD. Memang ini boleh dikatakan kader ini bekerja ikhlas Pak Tri, karena mereka beda dengan teman-teman PKB. Kalau PKB mungkin ada gaji ya, tapi kalau yang namanya PPKBD dan sub PPKBD ini betul-betul sukarela melaksanakan kegiatan
Karena mereka katanya kan ingin membangun bagaimana mewujudkan keluarga-keluarga berketahanan tersebut. Nah, inilah yang membantu kita di lapangan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga ya kepada ibu-ibu kita, PPKBD, Sub PPKBD, dan para kader KB di lapangan, ketua-ketua Poktan, kelompok kegiatan yang kami sampaikan tadi, ini sangat membantu kami dalam pelaksanaan program Bangga Kencana di lapangan. Oke, baik Bunda Lena tentunya untuk melaksanakan tugas sebagai informasi juga di mana kelas Kominfo atau forum kelas Kominfo ini tentunya didukung oleh Kominfo Kabupaten Kota sesuai dengan SK yang advokasi diluncurkan oleh Bapak Gubernur. Ini juga bisa diimplementasikan bagaimana nanti Kominfo juga akan sangat ingin membantu apa yang menjadi permasalahan BKKBN dapat secara langsung dapat kami berperan untuk membantu Bunda dan BKKBN tentunya. Baik Bunda, mungkin ada kembali yang perlu disampaikan kepada generasi muda, ke para orang tua juga Bunda perlu adakah mungkin hal yang kembali ditekankan terkait dengan ketahanan keluarga agar kadangkala untuk pernikahan dini ini juga bukan dari permasalahan remajanya saja, tapi ada hal yang tidak diketahui oleh keluarganya atau para orang tua. Nah, ini seperti apa nih Bunda kira-kira yang perlu dijelaskan ke semua pihak pentingnya menikah di usia yang pas dan ada hal-hal yang perlu dipersiapkan agar ada persiapan ketahanan keluarga itu bisa tercapai. Seperti apa Bunda? Iya. Jadi betul Pak Tri, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih nih, memang kami sangat-sangat dibantu sekali oleh Dinas Kominfo ya, baik provinsi dan kabupaten kota, beberapa kegiatan kita sudah bersinergi ya dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan program Bangga Kencana, apalagi kami diberi kesempatan hari ini ya memberikan informasi. Dan seperti disampaikan tadi memang kata kuncinya Pak Tri, komunikasi. Jadi ibu-ibu atau keluarga-keluarga kita harus melakukan komunikasi yang intens, harus menguatkan. Jadi dimanapun berada, karena tempat atau jarak tidak harus mengurangi komunikasi, karena dengan alat tadi kita bisa WA, kita bisa video call ya, bisa Instagram. Jadi kata kuncinya memang harus komunikasi antar dalam keluarga tersebut harus dikuat, itu kata kuncinya, komunikasi dengan kasih sayang ya, dengan kasih sayang ini harus ditingkatkan. Nah, ini yang kita harapkan pada kesempatan yang berbahagia ini, kata kuncinya komunikasi yang efektif, komunikasi yang intens harus kita lakukan di dalam keluarga kita. Nah, juga kepada remaja-remaja kami berpesan di sini ya, karena masa remaja ini kan nggak bisa diulang loh Pak Tri, ya nggak bisa pulang. Masa remaja kita hanya rindu sekali. Dengan masa remaja dulu ya Bunda. Iya, saya kalau boleh ya balik ke remaja lagi gitu ya Pak Tri ya. Makanya istilah masa mudamu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, salah satunya bisa bergabung dengan pusat informasi konseling remaja yang ada di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi, dengan nanti kita menyiapkan melalui program genrenya, insya Allah. Karena ini loh Pak Tri, berdasarkan apa kita ya anak-anak yang tergabung dalam program genre ini, karena tidak hanya tadi pengetahuan tentang cash pro-nya, tetapi juga bagaimana penyiapan mentalnya, tadi ya penyiapan life skill-nya juga kita berikan di kelompok PIK remaja tersebut. Jadi istilah masa mudamu sehingga akan menjadi, karena 3 tadi ya, jadi kita harapkan remaja yang aktif di genre ini akan menjadi remaja yang berintegritas, remaja yang sehat, remaja yang mandiri nantinya. Karena dia sudah merencanakan kehidupannya sesuai dengan siklus kehidupan tadi Pak Tri, kapan sekolah, kapan bekerja, kapan bantu orang tua, kapan menikah, dan kapan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Jadi perlu perencanaan. Sehingga tadi BKKBN ya, berencana itu keren. Oke, buat Sobat Kom dan juga Sobat Literasi dan juga penggiat informasi di seluruh Provinsi Riau tentunya butuh komitmen, dan hari ini ya bentuk komitmen rasa cinta kita bersama, rasa sayang kita bersama, bagaimana kita bisa mewujudkan untuk Riau terwujud ketahanan keluarga ini dengan baik, tentunya dengan campur tangan dan dukungan kita bersama. Dan Bunda Lena sudah menjelaskan gamblang sekali banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak yang harus kita ketahui bahwa menikah itu tidak ujuk-ujuk langsung menikah tanpa persiapan. Jangan sampai rumah tangga ataupun pernikahan itu gagal. Bukan begitu ya Bunda? Dan juga kita tidak berharap pernikahan itu menjadi sebuah permasalahan, karena mudah-mudahan kita bisa mendekatkan dengan instansi yang
erat kaitannya Iya. dengan pembinaan keluarga, persiapan perencanaan keluarga itu dengan baik. Baik Bunda, karena juga dari setiap daerah remajanya ini juga punya mindset yang berbeda-beda. Kita ingin tahu juga ini Bunda, dalam pengamatan Bunda sendiri secara pribadi, untuk remaja di Riau ini seperti apa Bunda dibandingkan dengan remaja-remaja di daerah-daerah lain? Karena remaja di Riau dengan daerah Jawa atau daerah Kalimantan pasti berbeda. Nah, bagaimana Iya. remaja di Riau ini, dan karena tidak semua orang tua juga dapat sinergi atau harmonis berkomunikasi dengan anak-anaknya. Nah, ini tentunya tidak kita harapkan ada permasalahan-permasalahan ini. Menurut Bunda, karena sering berkaitan dengan remaja atau bertemu dengan remaja, nah dalam pengamatan Bunda sendiri seperti apa nih Bunda? Jadi seperti kita lihat ya, kita kan dengan masing-masing daerah mempunyai spesifik ya kondisi Karakter daerahnya berbeda. tidak bisa kita dengan alasan yang berbeda ya. Kalau kita lihat ya, saya masih menganggap untuk masih menilai ya untuk remaja-remaja Provinsi Riau ini, alhamdulillah ya, karena saya bercermin tentu saya lihatnya di program genrenya tadi. Anak-anaknya yang tergabung dalam program genrenya, yang saya lihat itu alhamdulillah mereka itu mempunyai komitmen yang tinggi untuk penyiapan kehidupan beremajanya, dengan mereka tadi dengan kata kuncinya melaksanakan 8 fungsi keluarga. Di samping keluarga, si remaja tersebut, contoh saya lihat kan di fungsi keagamaan, masih kita lihat ya, remaja-remaja kita masih bisa melaksanakan contoh yang umat muslim ya, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa hari ini. Jadi saya nilai untuk Riau ini alhamdulillah masih kita lihat ya, remajanya kita bandingkan daerah-daerah Jawa misalnya, mohon maaf ya, dan kita masih melihatnya, walaupun demikian kita tidak menutup mata ya. Kita lihat contoh masih ada juga remaja yang saya sampaikan tadi beberapa permasalahan tersebut. Kita lihat contoh di persimpangan masih lihat remaja yang yang pakai remaja pang gitu kan. Nah itu kan salah satunya mencari jati dirinya itu tadi karena komunikasi nggak terjalin di dalam keluarga tersebut. Nah ini sekali lagi tentu tidak peran BKKBN saja, semua lintas sektor terkait bersama-sama membangun generasi muda kita, sehingga apa yang kita harapkan sesuai dengan visi Bapak Gubernur kita ya, Riau yang berdaya saing, yang sejahtera, bermartabat dan unggul, Indonesia atau dikenal dengan Riau Bersatu ini insya Allah akan bisa terwujud gitu Pak Tri. Oke, baik audiens dan juga Sobat Kom dan juga sahabat literasi, seluruh pustakawan dan juga penggiat informasi Seriau, Bunda Mardalena Wati Yulia telah banyak memberikan informasi seputar tema kita literasi membangun keluarga berkualitas melalui ketahanan keluarga dari BKKBN Provinsi Riau tentunya. Baik Bunda, sebelum di akhir sesi ada satu rangkuman atau benang merah closing statement Bunda, agar bagaimana ketahanan keluarga ini dapat tercapai, terwujud, tentunya harus ada banyak orang-orang ataupun elemen-elemen yang terlibat dalam mewujudkan tujuan kita bersama ini, karena ini akan menjadi kunci sukses Riau juga Bunda, menjadi hal yang penting untuk kita menjadikan prioritas, khususnya para remaja, tidak hanya remaja tapi orang tua, siapapun itu punya peran untuk mewujudkan, mendorong ketahanan keluarga ini tercapai. Bunda Mardalena Wati Yulia, silakan untuk dapat menyampaikan jadi pesan kami sesuai dengan tema kita. Jadi pesan kami pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu mari keluarga-keluarga di Provinsi Riau ini khususnya, mari kita laksanakan penerapan 8 fungsi keluarga di dalam rumah keluarga tersebut, mulai dari fungsi agama, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi pelestarian yang lingkungan. Mari kita laksanakan, kita terapkan di dalam keluarga-keluarga kita. Insya Allah akan apa yang menjadi cita-cita kita, apa permasalahan, godaan-godaan yang ada di lingkungan kita akan bisa kita wujudkan. Apalagi kita cukup berbahagia ini Pak Tri untuk angka usia kawin pertama. Kita Provinsi Riau sudah baik dibandingkan provinsi lain, kita sudah berada di atas 21. Artinya apa? Berarti remaja-remaja kita sudah memiliki kesadaran ya, bagaimana waktu yang tepat untuk menikah atau berumah tangga. Kita bandingkan mungkin ada beberapa daerah ya yang masih berada di bawah 20 tahun angka usia kawin pertamanya. Dan itu sekali lagi untuk kita pesankan kepada para remaja, mari isi masa mudamu ini dengan hal-hal yang positif, sehingga apa yang diharapkan remaja Riau bisa meraih Indonesia Emas di 2045 tersebut. Remaja yang sehat, remaja yang berintegritas, dan remaja yang cerdas gitu. Oke, salam genre ya Bunda.
Iya, salam genre. Jadi ada 3 premis salam genre. Salam, remaja Salam, genre, sehat, cerdas, ceria. cerdas, Genre ceria. Riau, saatnya yang Ya. muda, yang berencana. Oke, Gitu. baik, baik Bunda, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya dan obrolan ini bukan yang terakhir. Kita akan ada program-program selanjutnya karena ini Iya, melihat sudah ada SK Bapak Gubernur, tentunya harus kita implementasikan, kita realisasikan, kita iya, libatkan seluruh masyarakat Riau iya. dalam mewujudkan ketahanan keluarga, dalam mewujudkan Riau lebih baik tentunya. Baik Bunda, terima kasih banyak. Kita akan rencanakan untuk secara kontinu memberikan pencerahan tentunya kepada masyarakat Iya. secara luas. BKKBN dapat memberikan sebuah apresiasi yang luar biasa dan juga menyampaikan diseminasi informasinya yang dapat sampai ke pelosok penjuru Provinsi Riau tentunya. Bunda, terima kasih waktunya sekali lagi. Sama-sama Pak Tri, Salam untuk sama-sama. keluarga besar BKKBN Riau. Iya, terima Juga kasih tim Pak kreatif di Tri. sana, terima kasih banyak sudah memperlancar tugas kita bersama. Sama. Ibu Tresna, Iya, Bapak Irul, terima kasih juga. Salam iya juga buat sama-sama. semuanya. Baik, terima Senang kasih sekali Bunda. rasanya ya. Baik. Iya, senang sekali Pak Tri. Ya, baik audiens dan juga pemirsa dari Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau dan juga seluruh kabupaten kota, Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dispora Seriau dan juga Dinas Pariwisata Seriau. Terima kasih banyak atas atensinya. Program ini tentunya akan berkelanjutan dan akan memberikan ruang terhadap BKKBN untuk menyampaikan informasi-informasi yang berguna buat kita bersama. Terima kasih, selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi Bunda. Salam. Berencana itu keren. Oke.